Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you today? I hope you are healthy and good condition. This time I will explain a review about steel structure poultry closure system. So make sure to watch until the end of the video and hopefully I will be useful for everyone. Anyway, for the video I will complete with subtitle. So hopefully I will be easier to understand, so don't forget to subscribe my YouTube channel. Oke, terima kasih udah mampir di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang struktur konstruksi baja kandang ayam khusus 3 lantai. Jadi ini project dari customer saya, dari Bapak Tunov. Untuk desain dan pemilihan bahannya sudah disarankan dari Bapak Tunov. Untuk struktur utama kita memakai WF 150 dan untuk kolom bantu dak lantainya memakai UNP 100 ya. Jadi bangunan ini bentangan 12 meter dengan panjang 124 meter. Jadi untuk 4 meternya untuk peruntukan untuk gudang sama tempat penempatan feeder ya, tempat pakan ayam yang otomatis itu. Oke, strukturnya semua disarankan, untuk materialnya sudah disarankan oleh Bapak Tunov. Untuk dak lantai sendirinya kita menggunakan dak lantai bambu ya, dak lantai bambu. Dan di review ini saya akan jelaskan keuntungan-keuntungan, kira-kira keuntungan berapa yang didapatkan dengan menggunakan closure system ini dengan apa namanya? Dengan tiga lantai ya. Jadi kelebihan dan keunggulan kandang closure ini, tingkat kepadatan kandang bisa lebih banyak dibandingkan dengan kandang open ya. Jadi kalau untuk closure sendiri itu tingkat kepadatan ayam per meter perseginya berkisar antara 15 sampai 18 ekor per meter perseginya. Jadi saya di sini ambil yang tingkat kepadatannya yang 16 ekor. Jadi untuk kandang ayam 3 lantai ini bisa memuat populasi ayam itu sekitar 70.000. Jadi nanti saya akan jelaskan cara penghitungan dari biaya sampai masuk ke labanya yang diterima per tiap panen. Jadi saya asumsikan untuk 1 tahun itu untuk satu kandang khusus ini bisa sampai 7 kali panen untuk 1 tahunnya sendiri, dengan masa tiap pemeliharaan itu 35 hari kerja ya, 35 hari. Bisa lihat di sini strukturnya seperti ini, penutupnya ada rangka plafonnya seperti ini, penutup atapnya memakai atap galvalum tebal 025, untuk gordengnya pakai CNB 100, diperkuat dengan ikatan angin dan trislang untuk bagian rangka atapnya. Jadi semua terstruktur dan tergabung. Di sini juga dilengkapi dengan tempat untuk akses panen, jadi diminta untuk dua titik pintu yang dari samping ini. Terus untuk bagian depan ini saya ada cooling pad ya, cooling pad tempat pendingin udara. Saya kasih tempat untuk perawatan ya, deck. Jadi perawatan dari sel deck ini sangat penting sekali ya, karena dia menarik udara dari luar jadi akan beresiko cepat kotor karena udaranya kan pasti mengandung debu ya. Jadi sering terjadi penyumbatan aliran udara, jadi sering-sering harus dibersihkan untuk area bagian luar untuk sel deck ini, cooling padnya. Jadi saya tambahkan untuk deck untuk perawatan atau pergantian ya. Oke, untuk bagian samping ini sama seperti yang sudah ada. Jadi sistem ini sudah diaplikasikan, banyak teman-teman yang di lapangan sudah mengaplikasikan dengan sistem kayak gini, dengan material juga seperti ini. Untuk blower sendiri per lantai dilengkapi dengan 8 blower butterfly
dilengkapi dengan 8 ini ya, bisa dilihat di sini. Untuk tiap lantainya dilengkapi dengan 8 fan blower butterfly. Jadi seperti ini bisa kita lihat. Untuk dak lantai sendiri, Bapak Tuno ingin dak lantainya memakai bambu ya, untuk menghemat biaya biaya pembangunan ya. Pakai dak lantai bambu, bisa kita lihat di sini untuk penampangnya. Oke, seperti ini untuk lantai satunya. Oke. Jadi nanti saya akan bahas jadi dari proses paling pertama sampai akhir, sampai menuju ke laba rugi, saya akan jelaskan secara rinci perhitungannya seperti apa. Untuk bukan ini, untuk hitungan ini untuk hitungan mandiri ya, bukan ikut kemitraan ya. Jadi Bapak bisa koreksi kalau ada yang salah. Total populasinya saya ambil rata-rata yang saya sebutkan tadi. Untuk per meter persegi untuk kandang khusus itu paling bagus antara range-nya antara 15 sampai 18 ekor per meter perseginya. Tapi di sini saya akan ambil 16 per meter perseginya. Jadi untuk populasi kandang ayam dengan 12 kali 120 dengan 3 lantai itu sekitar 70.000 ekor populasinya. Oke, kali ini saya akan jelaskan dari awal perhitungannya, dari modal awal sampai hitung laba ruginya. Jadi bisa, kalau untuk satu kali panen itu bisa omsetnya itu 1,5 M ya. Bayangin kalau untuk 1 tahun bisa 7 kali panen. Jadi untuk asumsi per tiap pemeliharaan 35 hari. Jadi bisa minimal bisa 7 kali panen, bisa kali 1,5 miliar kalikan 7 kali, sekitar berapa itu? Hampir 10 M untuk 1 tahunnya. Jadi ini potensi bisnisnya sangat menjanjikan ya. Untuk para pebisnis muda ini sangat menjanjikan. Oke, saya akan jelaskan, mohon disimak. Bisnis ayam pedaging selain peluangnya masih luas, juga menjanjikan keuntungan yang cukup membuat ngiler. Kandang yang bagus dengan sistem manajemen yang baik pula bisa menghasilkan 7-8 kali panen per tahun ya. Kita ambil contoh dengan contoh kandang ayam yang saya review tadi ya. Kandang ayam dengan luasan 12 kali 120 3 lantai itu saya ambil bisa merawat ayam sekitar populasi 70.000 untuk satu kandang ayam 12 kali 120 3 lantai ya kan. Hitungan 70.000 dari mana? Jadi ada hitungannya. Jadi untuk kandang khusus yang baik itu tingkat kepadatan ayam per meter perseginya itu sekitar 15 sampai 18 ekor. Jadi saya ambil 16 ekor untuk per meter perseginya. Jadi untuk satu kandang sendiri udah ketemu sekitar 70.000 ekor. Begitu. Jadi bisnis ini emang peluang yang sangat menjanjikan buat teman-teman yang bingung bisnis apa ya. Ini mungkin salah satu pilihan yang bisa membuat teman-teman mau bergerak dalam bidang bisnis pemeliharaan ayam broiler ya pedaging. Oke, saya akan jelaskan dari awal ya. Sekarang saya akan menjelaskan modal awal operasional yang harus dikeluarkan oleh para peternak ya. Jadi di sini kita harus beli bibit ayam satu hari yang bisa disebut dengan day old chicken. Harga biasanya berubah-ubah, range-nya antara 2.000 sampai 7.000 per ekor. Asumsi kita pada saya cek untuk harga hari ini per ekornya itu sekitar 3.000, dimana untuk satu box dog itu isinya 100 ekor. Jadi sekitar untuk satu boxnya itu harganya 300.000 dengan isi
100 ekor. Jadi untuk kandang yang saya review tadi butuh 70.000 populasi. Jadi kita memerlukan 700 box dog isi 100 ekor ya. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan ya? Tinggal 300.000 dikalikan 700 boxnya, sekitar 210 juta untuk modal awal pembesaran ayam ini ya, 210 juta. Tahap kedua, ini saya akan bahas tentang pakan. Jadi ini hitungan ini tuh hitungan untuk para peternak yang mandiri, bukan ikut kemitraan. Jadi ntar saya akan review juga untuk yang kemitraan. Mungkin teman-teman yang para peternak bisa bisa koreksi kalau ada salah di hitungan saya atau gimana ya. Jadi ya ini yang saya yang saya jelaskan ini dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk pakan sendiri, asumsi pakan kita gunakan untuk perawatan ayam 35 hari itu 6 sak untuk satu box dognya ya, untuk 100 ekor ayam. Jadi kalau untuk 700 box ya, 700 box dog itu sekitar 700 kali 6 sak. Jadi untuk per harga satu saknya itu 260.000, untuk per saknya itu 50 kg. Jadi sekitar 700 kalikan 6, 700 ya. 700 itu dari boxnya. Jadi saya asumsikan yang saya jelaskan tadi, untuk satu box dog itu untuk perawatan 35 hari kerja, 35 hari itu habisnya 6 sak. Jadi kalau 700 box dog ya tinggal kalikan aja 6. Jadi kalikan harganya 260, sekitar 1M 92 juta. Jadi kalau hitungan dari Pokpan sendiri, untuk populasi 10.000 ekor itu menghabiskan pakan sekitar 28 ton. Tapi kalau hitungan saya ini saya lebihkan sekitar 30 ton. Jadi ada plus 2 ton untuk pakan sendiri. Jadi mungkin bisa penyesuaian ya para peternaknya ya. Tapi dengan bobot rata-rata kalau Pokpan sendiri itu tingkatnya itu 2,2 kg rata-rata bobot pemeliharaan 35 hari perawatan ayam ini ya. Kalau saya ambil rata-rata paling bottom, yang paling bawah, sekitar 1,8 kg per ayamnya untuk masa panen itu tadi ya. Jadi yang ketiga, tenaga kerja. Ini faktor-faktor yang sangat penting juga untuk tenaga kerja. Jadi untuk tenaga kerja itu range upah itu sekitar 700 sampai 700.000 sampai 1,5 juta. Jadi untuk satu orang tuh mampu mengurusi sekitar 4.000 ekor. Jadi kita bisa hitung aja, untuk 70.000 ekor populasi ayam itu tinggal dibagi 44.000 hingga sekitar 17,5, saya bulatkan 18 karyawan untuk mengurusi untuk satu kandang 12 kali 120 3 lantai. Jadi berapa gaji yang harus dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan, tinggal 18 karyawan dikalikan untuk gajinya saya ambil 1,5 juta untuk per 35 hari, sekitar 27 juta untuk pengeluaran ini ya, untuk pengeluaran tenaga kerja. Setelah itu keempat, untuk tahap keempat ya. Jadi ini tahap keempat ini perhitungan dari modal awal yang dikeluarkan, setelah itu penjualan, setelah modal dikurangi dengan penjualan akan terlihat labanya berapa yang dihasilkan para peternak ya. Jadi di sini saya jelaskan tadi modal dog plus pakan plus lain-lain. Jadi lain-lain di sini itu vitamin ayam plus sekam. Jadi saya asumsikan satu box dog itu menghabiskan sekitar 50.000 untuk 35 hari pemeliharaan ayam ya. Jadi kalau untuk 700 box dog sekitar 50.000 kali 700 sekitar 35 juta. Jadi untuk dog awal tadi 210 juta,
ditambah pakan seharga 1M 92 juta, sekitar untuk modal pemeliharaannya ya, modal pemeliharaannya untuk itu sekitar 1M 337. Untuk penjualan sendiri, asumsi kematian saya 5%. Ini kematian yang paling tinggi ya, biasanya di bawah dari 5%. Jadi dari 70.000 ekor dikurangi jadi kematian asumsi 5% sekitar 3.500 ekor. Jadi jumlah ekornya sekitar, setelah ada pengurangan, 66.500 kali 1,8. Untuk bobot rata-rata yang saya sebutkan tadi sekitar satu ekornya 1,8. Ini asumsi yang terendah, biasanya bisa 2 kilo ke atas. Dikalikan harga untuk hari ini saya cek untuk area Jatim 12.500, jadi sekitar 1M 496.250.000. Jadi profit laba setelah dikurangi dari penjualan, hasil penjualan plus dikurangi dengan ini ya, modal awal sekitar 159.250.000. Ini dikurangi lagi sekitar 27 juta untuk biaya pegawai, dan ada pengurangan lagi untuk pengeluaran air dan gas. Jadi sekitar mungkin hampir sekitar 130 jutaan untuk per tiap panen, ya. Jadi harus diingat untuk per tiap panen. Dikalikan aja untuk per tahunnya bisa 8 atau sampai 7 kali. Saya asumsikan maksimal 8 kali panen, sekitar berapa? 130 juta dikalikan 8 kali panen. Itulah keuntungan bersih. Mungkin ada pengeluaran kos yang lain, cuman tidak seberapa ya. Ini dengan asumsi perhitungan untuk jalur mandiri ya, bukan ikut kemitraan. Ntar kalau ada yang hitungan kemitraan saya akan ulas lagi di video selanjutnya. Jadi keuntungan dan kerugian antara mandiri dan kemitraan itu ada plus dan ada minusnya. Jadi gitu. Mungkin ini merupakan peluang bisnis buat teman-teman yang mau dan lagi sedang membuat rencana untuk beternak ayam pedaging. Ini merupakan peluang bisnis yang sangat terbuka luas serta sangat menjanjikan. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu option atau pilihan buat teman-teman yang mau usaha di bidang peternakan ayam ini ya, khususnya untuk peternakan dengan sistem closed house. Mungkin sekian. Kalau ada kesalahan bisa koreksi untuk teman-teman yang sudah menjalankan bisnis ini ya. Jadi bisa bisa membuat sharing untuk pengalaman di sini, juga bisa sharing buat teman-teman yang punya pengalaman kendala-kendala dalam perawatan dan pemeliharaan kandang ayam closed house sendiri. Terima kasih, semoga membantu dan salam sukses.